Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 17 September, judulnya Penyataan Diri Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Dalam Keluaran 34 ayat 1-28, Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Musa harus membawa 2 loh batu seperti loh batu yang pertama yang telah dipecahkannya. Keluaran 32 ayat 19. Musa akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk ke-7 kalinya. Pendakian Musa sebelumnya disebutkan dalam ayat-ayat berikut. Pendakian atau pertemuan yang pertama di dalam Keluaran 19 ayat 3 dan 7. Kemudian pertemuan yang kedua, Keluaran 19 ayat 8 dan 14. Pertemuan ketiga dalam Keluaran 19 ayat 20 dan 25. Lalu pertemuan yang keempat dalam Keluaran 20 ayat 21, juga Keluaran 24 ayat 3. Yang kelima, dalam Keluaran 24 ayat 9, juga ayat 12 sampai 18, juga Keluaran 32 ayat 15. Yang keenam, Keluaran 32 ayat 30 dan 31. Musa memulai pendakiannya di pagi hari. Musa kini dipersiapkan untuk mendapatkan pemahaman yang mulia tentang karakter Allah. Keindahan karakter Allah paling baik dijelaskan dalam penyataan diri Allah yang menakjubkan ini. Ini adalah penjelasan yang paling penting tentang siapa Allah itu. Ini adalah benang emas yang ditenun di seluruh Alkitab dalam Bilangan 14 ayat 18, Nehemia 9 ayat 17, Mazmur 103 ayat 8, Yoel 2 ayat 13, dan Yunus 4 ayat 2. Pernyataan Allah dalam ayat-ayat ini adalah seperti Yohanes 3 ayat 16 di Perjanjian Lama. Di beberapa ayat yang penting, para penulis Alkitab menerapkan, mengulangi, atau mengembangkan pernyataan diri Allah yang hidup ini, karena karakter Allah harus dipahami dengan benar. Ketika Musa menerima penjelasan yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak tertandingi tentang nama Allah, Musa sujud menyembah Allah. Ketika kita melihat sekilas tentang kasih, anugerah, kemurahan, belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, kekudusan, dan keadilan Allah, kita juga akan tertarik kepada Allah. Ketika kita melihat dan mengagumi sifat-sifatnya yang luar biasa, kita mulai mengasihi Dia. Kasih yang membawa kita kepada keinginan untuk melayani dan menuruti Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Allah. Ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam penyataan diri ini, Allah meyakinkan Musa bahwa Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umatnya dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Allah memperbarui perjanjian dengan mereka, berjanji bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat keagungan dan karya Allah yang luar biasa. Firman Allah, "Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Keluaran 34 ayat 10. Namun,
bangsa Israel harus menuruti Allah dan mengikuti 10 ketentuan perjanjian yang jelas untuk menjamin kemakmuran mereka. Kemudian, Musa diminta oleh Allah untuk menuliskan isi perjanjian tersebut yang sebelumnya telah dilanggar. Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya, yang melanjutkan dari Ulangan pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.